Oke, perkenalkan nama saya Gilang Caraka dengan NIM 19135211043. Di sini saya akan praktikum ikthyologi dengan memotong ikan kembung. Alat dan bahannya ada pisau, ada benang, ada gunting, dan ada penggaris. Oke. Di sini saya akan memotong ikan kembung dengan nama Latin Ratreliger canagurta, karena ini adalah ikan kembung jantan yang dicirikan dari satu totol. Di sini ada satu titik totol di bagian sirip. Nah, ini adalah ikan kembung jantan. Kalau ikan kembung betina, nama latinnya Rastreliger brachysoma. Nah, next itu adalah ciri morfologi. Ciri morfologi itu adalah ciri yang dapat dilihat seperti morfologi ikan ini terdiri dari 9 spina dorsal, 3 spina anal, dan 24 tulang vertebrae. Rahang atas dilengkapi dengan gigi-gigi kecil bentuk tubuh seperti torpedo. Letak mulutnya terminal itu di bagian depan, di ujung kepala, dan eh, di sini ada dorsal fin, yaitu sirip punggung untuk stabilitas ikan. Lalu ada pectoral fin pada pertengahan tinggi kedua sisi tubuh ikan. Di sini pectoral fin. Ini untuk pergerakan maju ke samping dan diam. Lalu ada anal fin pada bagian ventral tubuh di posterior anal untuk stabilitas ikan. Di sini ada anal fin. Lalu ada ventral fin itu pada bagian perut. Di sini ventral fin di bawah ya, di bagian perut. Ventral fin ini untuk stabilitas ikan. Lalu ada caudal fin itu buntut. Ini sebagai pendorong saat maju kemudian dan saat bermanuver. Lalu ada adipose fin, ini berada pada dorsal dan tidak semua ikan ada. Ini adipose fin. Oke, next. Tipe ekor ikan kembung ini adalah forked, bentuknya bercagak. Terdapat lekukan tajam antara lembar dorsal dengan lembar ventral. Nah, selanjutnya ada ciri morfometrik, ciri-ciri yang bisa dihitung. Menunjukkan ukuran perbandingan dari ukuran-ukuran bagian tubuh yang bersifat karakteristik. Nah, bagian tubuh yang diukur yaitu yang pertama ada total length. Total length itu panjang total tubuh, jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian posterior ekor. Di sini kita pakai benang untuk mengukur, alat bantu mengukur. Ini dari ujung bagian kepala sampai bagian ujung buntutnya. Waduh. Nah, segini. Kita cek di penggaris berapa panjangnya. Panjangnya nih. Aduh. Nah, di sini. Sekitar hampir 24 cm panjangnya. Oke, panjangnya hampir 24 cm. Lalu forked length FL, jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian lekukan ekor. Nah, itu jaraknya dari sini ujung kepala sampai lekukan ekor di sebelah sini. Mari kita ukur. Tadi panjangnya hampir 24 ya, sekitar 23,8 mungkin. Nah, ini dia dari ujung sampai ujung lekukan. Nah, segini. Kita ukur lagi. Oke. Segini. Nah, ini 21,4 atau 5. Ya. Itu untuk forked length. Sekarang standar length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai dengan pangkal ekor. Nah, itu dari sini sampai ke sini. Ini pangkal ekor. Kita ukur pakai benang lagi. Pangkal ekor.
begini. Oke. Ya, sekitar 19,2, sekitar 19,2 cm ya panjangnya. Oke, selanjutnya ada predorsal length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala sampai bagian anterior dasar sirip dorsal. Nah, itu dari sini sampai di sini sirip dorsal di bagian ujungnya di sini. Oke, sekarang bisa kita ukur. Segini. Nah, ini panjangnya sekitar 7,8. Sekitar 7,8. Selanjutnya ada orbital length, yaitu jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata, itu dari sini sampai ke sini. Bentar. Sini. Oke. Ya, sini. Ya, sekitar 2,2, sekitar 2,2 untuk orbital length. Selanjutnya ada eye length, itu garis tengah dari rongga mata, itu panjang si bola mata ini, panjang atau tinggi si bola mata ini. Oke, kita bisa ukur bola matanya. Oke, segini. Licin bet. Oke. Bentar. Oke, segini. 1,5, 1,4. Ya, sekitar segitu loh. Oke, next itu ada caudal peduncle length, jarak antara pangkal ekor dengan bagian posterior dasar sirip dubur. Di sini ada pangkal ekor sampai posterior dasar sirip dubur. Ini sirip dubur, sirip anal. Di sini pangkal, di sini posteriornya, berarti sampai sini, sekitar sampai sini. Oke, sampai sini. Kita ukur dulu. Oke. Sekitar 5,1 atau 5 cm. Oke. Next itu ada panjang rahang atas. Panjang bagian atas rahang ikan. Nah, ini kalau kita buka mulutnya ada lekukan di sini. Ini adalah ujung lekukan. Nah, kita akan ukur bagian rahang atasnya di sini. Dari sini sampai sini. Oke.
sampai ujung lekukannya di sini. Oke. Ujung bagian atas ya, rahang atas. Ada di sekitar 4,1 4, ya segitulah. Next, panjang rahang bawah sama seperti tadi, kita buka mulutnya, lalu ada lekukan di sini di ujung. Nah, kita akan ukur sekarang rahang bawahnya dari ujung sini sampai lekukan sini. Oke. Oke. Sekitar 4 cm juga, tapi kayaknya lebih pendek dikit. Mungkin sayanya kurang pas tapi entah. Tapi sekitar segini lah, nggak beda jauh beda panjangnya. Sama-sama 4 cm. Next, head length HDL, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Oke. Ini bagian anterior kepala, ini bagian ujung, sama bagian posterior operculum itu di sini. Posterior operculum nih, di ujung sini. Itu dari sini sampai sini, sampai ini. Nah, di sini. Oke, kita ukur. Duh, enggak fokus. Bentar, kita tunggu fokus dulu. Nah, sekitar 5,5. Oke. Next adalah snout length, jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian anterior kelopak mata. Dari sini sampai ke sini. Anterior kepala, anterior kelopak mata. Oke. Jadi sekitar 2,2 2,1. Oke. Next, post orbital length, jarak antara bagian posterior kelopak mata dengan bagian posterior operculum. Nah, ini dari bagian belakang mata ke belakang kepala. Ini dari sini sampai ke sini. Oke. Nah, sekitar 3,2 3,3. Oke. Next itu ada tinggi kepala, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala. Oke, berarti itu ada di sini. Nah, di sini. Di sini kita dorsalnya. Oke, berarti di sini. Di sini. Nah, di sini. Di sini.
ukur dari atas sampai ke bawah. Sekitar 5,6, sekitar segitu. Lalu ada tinggi badan, jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Ini dari dorsal, bagian bawahnya sini adalah ventral, di sini, di sini. Oke. Lima koma 8 atau 5,9, 5,8 ya, sekitar segitu. Next ada tinggi pipi, jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Oke, anterior operculum. Anterior operculum itu di sini, bawah sini. Ini anterior operculum, sini. Kecil banget anjir. Segini. Sekitar 1,5 cm. Oke, next ada tinggi bawah mata, jarak antara kelopak mata bawah dengan rahang bawah. Berarti sampai sini kelopak mata bawah, sampai rahang bawah itu sampai lekukan akhir di sini. Berarti dari sini sampai sini. Oke. 2,1, 2,05, sekitar segitu. Next ada tebal badan atau kepala, jarak terbesar antara kedua sisi badan atau jarak terbesar antara dua tutup keping insang antara kedua sisi kepala. Berarti kita ukur dari sini, tengah-tengah sini, ini sampai sini. Oke, sih. 6,7, 6,8. Next ada panjang dasar sirip dorsal, yaitu jarak antara pangkal jari-jari pertama dan tempat selaput sirip di belakang jari-jari. Berarti itu adalah dari jari-jari terakhir bertemu dengan badan. Jarak ini diukur melalui badan sirip. Berarti ini dari ujung sirip dorsal sini sampai ke sini. Sini sampai sini. Oke.
sekitar 3 cm. Next ada tinggi sirip dorsal, yaitu panjang terbesar menurut arah jari-jari sirip dari pangkal ke ujung sirip. Ini maksudnya tinggi sirip punggungnya, tinggi sirip dorsalnya. Nah, dari bawah sini ke atas ini. Oke. Ya, susah juga. Segini. Di 2,6, 2,7. Oke. Next ada panjang sirip pektoral, yaitu panjang terbesar menurut arah-arah jari sirip dari ujung sampai pangkal. Berarti ini panjangnya sirip pektoral. Ini dari sini ke sini. Oke. Kalau tadi tingginya yang ini panjangnya. Sekitar 0,6, 0,5. Oke. Next kita masuk ke bagian pembedahan. Nah, untuk motongnya kita ambil dari bagian garis anal. Di sini ada analnya. Nanti kita potong di sini. Ya. Nah, ini bagiannya, dari bagian dalamnya. Nah, berdasarkan histologis, otot pada tubuh ikan itu dapat dibedakan jadi 3 macam, yaitu ada otot licin, yaitu smooth muscle, lalu ada otot bergaris atau otot rangka, skeletal atau striate muscle, atau ada otot jantung, cardiac muscle. Ikan kembung masuk dalam kelompok ikan bertulang sejati, disebut dengan Osteichthyes. Nah, rangka di sini juga ada bagian rangkanya. Ini ada rangkanya di sini. Oke, di sini ada. Nah, rangka ikan ini dibedakan jadi 3 macam, yaitu ada rangka aksial, yaitu tulang tengkorak, tulang punggung, dan tulang rusuk. Lalu ada rangka visceral, yaitu tulang lengkung insang dan derivatnya. Lalu ada rangka apendikular, yaitu tulang sirip dan pelekatnya. Nah, sekarang kita potong lagi bagian sininya untuk melihat gonad dan lambungnya. Intinya kurang tajam.
di sini ada bagian atinya di sini. And selanjutnya kita masuk ke bagian insang. Kita akan ambil insangnya. Oke, sekarang lanjut ke insangnya. Kita ambil insangnya, potongnya semua langsung. Ambil insangnya. Nice. Nah, ini adalah salah satu. Ini ada bagian insangnya. Nah, ikan kembung ini memiliki kebiasaan makan, yaitu makan plankton besar atau kasar, kopepoda dan krustase yang biasa dimakan, sehingga memiliki bentuk tulang tapis atau insang yang panjang dan kedap. Ikan pemakan plankton yang mengambil makanannya dengan cara menyaring memiliki tulang tapis insangnya termodifikasi menjadi alat penyaring yang kedap, lentur, dan panjang-panjang. Tapis 7 insang pada ikan kembung lelaki lebih besar karena plankton yang dimakannya memiliki ukuran yang lebih besar. Sedangkan pada kembung perempuan, Rasteliger brucosoma, memiliki tapis insang yang halus karena plankton yang dimakannya berukuran kecil. Nah, ini ikan kembung jantan. Sekarang bagian kikis kepala. Mudah-mudahan bisa ini. Kita akan ngambil bagian otaknya. Kikis dulu sampai kelihatan putih-putihnya dan ada pelindung rangkanya. Licin banget ikannya. Licin banget. Ini ada pelindungnya, pelindung rangkanya.
otaknya nih menyatu sama rangka, jadi nggak bisa diambil dengan keadaan utuh. Ya, yang putih-putih ini yang lembek, putih-putih lembek ke dalam nih. Nah, ini adalah otaknya. Coba kita ambil meskipun hancur. Nah, tuh. Ini dia otaknya nih. Udah nggak fokus tuh saya. Inilah otaknya. Oke, jadi itulah setelah kita memutilasi ikan, inilah hasilnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Terima kasih telah menonton.